Nah, ini adalah sambungan yang sebelumnya tadi, yakni bagian kedua. Kita lihat di sini sudah saya lipat semuanya ya. Semoga lem akan masuk ke semua sela-sela kertas ini. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini siap untuk dilem. Akan tetapi untuk lebih bagus lagi, ini saya press sedikit ya, supaya tidak terlalu menggembung gitu loh. Oke. Nah, seperti ini, di press secara perlahan. Kemudian kita ratakan ya. Nah, ini sudah terlihat rapi, baik itu di bagian bawah ya, juga bagian punggung buku yang akan diberikan lem ya. Nah, itu sudah rata ya. Diratakan sekali lagi ya. Nah, nanti hasilnya mungkin ya, dan semoga akan seperti itu ya. Selanjutnya siapkan alatnya. Ini alat yang pertama untuk meratakan bagian punggung buku ya. Bagian punggung buku yang akan diberi lem, dan juga bagian atas ya. Nah, itu. Jadi ada dua, bagian bawah untuk punggung bukunya ya, alasnya, dan bagian yang di samping itu untuk bagian atas ya, dan secara otomatis bagian bawahnya juga akan ikut rata ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ketuk-ketuk ya. Seperti ini. Coba perhatikan. Nah, ya kan. Ini ya prosesnya harus benar-benar rapi ya, agar hasilnya nanti tidak mengecewakan ya. Nah, ini kita ketuk-ketuk bagian atasnya supaya bagian bawahnya yang itu punggung bukunya benar-benar rata ya. Nah, ini sudah terlihat rapi. Nah, oke, sudah rapi ya. Jadi sekali lagi ya, proses ini harus benar-benar maksimal, karena ini menentukan hasil akhirnya nanti ya pada punggung buku. Nah, ini seperti ini punggung buku yang sudah dirapikan ya dengan menggunakan alat ini. Kemudian proses selanjutnya adalah penjebitan ya. Jadi setelah rapi, nah ini akan kita jilid ya dengan alat yang kedua ya. Ini penjepit ya. Perhatikan cara menjepitnya. Proses ini juga harus dilakukan secara maksimal dengan sangat hati-hati. Ini agar kertas yang sudah disusun rapi tadi itu tidak berubah ya posisinya. Terus dilakukan dengan sangat hati-hati, memutarnya secara perlahan, pelan-pelan tapi pasti. Terus diputar dan terus diputar. Itu tangan kanan ya, harus posisinya itu jangan sampai ada perubahan ya. Ini sekali lagi agar kertas yang sudah disusun rapi tadi tidak mengalami perubahan ya dalam sisi kerapiannya. Nah, ini yang sudah selesai dijepit ya. Nah, hasilnya rapi ya. Langkah selanjutnya tentu adalah pemberian lem. Nah, ini lem yang sudah siap ya untuk digunakan. Kemudian untuk prosesnya kita menggunakan sendok makan. Nah, ini kita keluarkan perlahan. Nah, sudah terlihat keluar ya. Nah, itu kemudian kita oleskan ya lemnya ke punggung buku secara perlahan ya, pelan-pelan. Setelah dirasa cukup,
Nah, ini saatnya menggunakan sendok makan. Nah, perhatikan ya. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya sendok makan ini adalah untuk meratakan lem ya, ke seluruh bagian punggung buku. Nah, seperti ini, perhatikan. Terus diratakan ya, diratakan dengan menggunakan sendok makan. Nah, ini kurang ya lemnya. Nah, kita oleskan lagi agar seluruh punggung bukunya terkena lem. Nah, perhatikan terus ya. Ini kita ratakan kembali menggunakan sendok makan yang sama. Nah, terus diratakan. Jadi prosesnya ini mirip-mirip ya saat meratakan mentega putih ke permukaan kue ya. Nah, mirip kan? Nah, seperti ini. Jadi harus benar-benar rata ya, lemnya harus masuk ke seluruh sela-sela punggung buku. Ini agar nanti dapat menempel dengan kuat dan hasilnya memuaskan. Terus ya diratakan seperti ini. Terus diratakan ya. Jangan sampai ada yang tidak terkena lem ya. Jadi seluruh bagian punggung buku ini harus terkena lem ya. Nah, ini untuk merapikan karena tadi lemnya sampai meluber ya ke bagian samping. Ini diratakan kemudian ya. Nah, kalau setelah rata, nah maka langkah selanjutnya kita tempelkan potongan plastik. Ini saya ambil dari plastik kresek. Nah, jadi plastik kresek itu sebenarnya ya masih dapat kita manfaatkan ya, jadi jangan kita buang. Ini masih dapat kita manfaatkan dalam proses penjilitan isi buku. Nah, fungsi dari plastik ini yaitu nanti kan dimasukkan ke alat press ya, jadi agar lem tidak mengenai alat press. Nah, ini alat pressnya ya, kita siapkan. Ini juga bagian penopangnya ya, kita masukkan pelan-pelan ya, yang sudah diberi lem dan pelindung dari plastik kresek tadi. Lalu kita masukkan triplek ya. Ini kemudian kita tekan perlahan ya. Nah, tekan ini agar lemnya tadi tidak menumpuk di dalam punggung buku ya. Jadi dengan cara ini, nah perhatikan itu lemnya akan keluar ya. Jadi tidak terlalu banyak ya di punggung buku. Nah, coba. Nah, itu sudah terlihat ya lemnya. Nah, ini lebih dekat ya. Nah, lebih dekat. Untuk proses ini kita gunakan sendok. Nah, itu kelihatan kan lemnya. Nah, ini kita bersihkan. Lemnya ini juga masih ya, lemnya masih bisa kita gunakan ya dalam proses penjilitan pada buku yang lain ya. Jadi jangan dibuang ya, itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, terus bersihkan. Ini jangan khawatir ya, karena lemnya sebenarnya sudah masuk ke sela-sela ya. Ini yang dibuang ini, maksud saya dibersihkan itu pada bagian yang di luar dari sela-sela punggung buku. Nah, setelah bersih ya punggung bukunya, nah ini kita tempel lagi plastik kreseknya. Nah, ini kita mulai proses pengepresan ya. Nah, ini kita masukkan kembali triplek yang sudah saya alasi atau tempeli ya dengan plastik.
Seperti ini, perhatikan. Kita masukkan ke dalam. Ya, seperti itu. Perhatikan ya. Setelah itu kita masukkan kembali ya ini papan kayunya. Ini supaya lebih rapi ya hasil pengepresannya. Nah ya, ini mulai kita press ya. Ya ini perlahan, secara perlahan ya. Ini diputar ya, putarnya sebelah kanan ya, ke arah kanan ya. Nah seperti ini ya, terus sampai dirasa sudah pas ya. Dan sesudah tekanannya itu sudah tidak longgar lagi ya. Diputar terus ya secara perlahan, pelan-pelan ya. Jadi jangan terlalu cepat ya. Nah ini sudah selesai ya sebenarnya proses pengepresannya. Nah sebenarnya kalaupun ya tanpa kipas ya, itu hasilnya juga bagus ya. Tetapi di luar dari ya, alat jilid ini boleh ya digunakan kipas angin, atau yang lebih bagus lagi pakai hair dryer ya, supaya proses pengeringan lemnya ini bisa lebih cepat. Setelah beberapa waktu, nah ini yang sudah kering, kita buka alat presannya itu, yang kita putar ya. Nah, kita keluarkan secara perlahan ya. Ini bagian tripleknya harus perlahan juga dibuka. Nah itu sudah kering ya lemnya ya. Nah itu kemudian kita tarik bagian belakang, bagian alat penjepitnya. Nah itu kita tarik ya perlahan-lahan, terus ya dikeluarkan ya. Ya ini memang agak kadang karena tidak terlalu lebar ya, jadi pengeluarannya tadi juga harus hati-hati. Nah ini kita lepaskan. Nah ya kan sudah kering ya. Nah itulah hasil jilid yang awal ya. Ini adalah hasilnya. Kemudian nanti untuk lebih kuat bagian punggung buku diberi lem fog kembali. Ini bisa sekali, 2 kali ya. Kalau memang dirasa belum kuat juga bisa diberi kain kasa ya, atau perban ya. Lalu diberi lem lagi ya. Ini agar hasilnya kuat. Nah inilah hasil jilid pertama ya. Ya kan sudah kering, seluruh rapi ya. Nah untuk membersihkan bagian-bagian yang kering ya, yang di samping ini juga bisa kita pakai sendok makan ya. Nah ini bagian samping-sampingnya ini biasanya ada sisa lem ya, yang harus dibersihkan. Nah membersihkannya juga harus fokus ya, supaya nanti tidak mengenai bagian bawah buku dan bagian atasnya. Nah seperti ini ya. Pakai kuku juga bisa ya. Ini sudah pas. Nah ini adalah saya berikan lem untuk lebih tebal ya bagian punggung bukunya. Nah ini caranya seperti ini, perhatikan ya. Nah seperti ini. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini juga dengan menggunakan sendok makan ya. Nah seperti ini ya, perhatikan ya. Nah kalau misalnya masih kurang, kita beri lem lagi ya. Jadi proses ini juga dilakukan dengan kesabaran ya. Ini harus rata. Nah,
seperti ini. Kita bersihkan juga bagian sampingnya, karena ada penekanan dari atas, itu secara otomatis di bagian sampingnya juga akan ya meluber lah ya namanya itu. Nah, ini kita ratakan ya sampai benar-benar rata ya. Nah, ini adalah yang sudah diberi lem tambahan dan sudah kering ya. Perhatikan. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itu. Kemudian proses selanjutnya adalah menempelkan cover ya nanti di bagian selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bersambung.